Halo semuanya, balik lagi sama aku, Wulan, dan kita masih di Bingkai Karya. Tentunya kita di Bingkai Suara ya sesinya. Dan kali ini aku sudah barengan artis yang, ini gak ada yang gak kenal gitu ya. Winner Indonesian Idol 2021 yang bahkan abis rilis lagu barunya. Ada Rimar. Halo Halo Rimar. semuanya. Halo Ini Kak. lagi di mana nih Rimar? Lagi di rumah aja nih Kak. Iya. Hmm, oke, Tangsel ya kamu ya? Iya, wilayah BSD. Oke oke. Udah mulai ramai nggak Rimar di sana? Apalagi mau Lebaran nih. Waduh, lagi macet banget. Parah sih Kak. Aku kemarin tuh eh, di BSD di Jakarta itu tuh lagi macet-macetnya banget. Kayak, aduh ya ampun perjalanan udah berapa lama tuh. Aduh, Nggak tahu udah pada mudik atau belum, tapi nggak tahu iya. jalanan lagi parah banget, padat banget. Mm, 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 mm. Aduh, ini nggak kebayang kamu dengan kondisi apa namanya? Ini kan puasaan juga ya. Terus kamu harus mobile, belum lagi kena macet dan lain-lain. Aduh, semangat semangat semangat. Seru sih, nggak masalah. Seru banget. Oke, ya BTW Rimar aku mau ngucapin juga congratulations ya buat single baru kamu Cinta Yang Terima Kutunggu. kasih. Akhirnya Thank rilis juga 7 you. April ya. Tapi kan Iya, sebenarnya 7 kalau April. kalau ngomongin single kan kamu juga sebelum-sebelumnya juga udah apa namanya udah ada single gitu ya dan sekarang udah ada single baru lagi gitu Cinta Yang Kutunggu ini. Tapi gimana rasanya? Rasa nano-nano itu buat Rimar sendiri ini masih ada atau ya udah biasa aja gitu? Iya pasti ada lah. Aku Tetap nggak ya. tahu sih bakal bakal ada sampai kapan. Cuman maksudnya untuk single yang ini, apalagi ini single bahagia pertama aku kan, jadinya itu lebih Iya. bergejolak lagi malah. Oke, oke. Nanti kita akan ngobrolin ya single ini Cinta Yang Kutunggu. Kita akan bahas gimana termasuk juga produksi challenge-challenge yang kamu rasain gitu. Nah, ini kan yang kita tahu teman-teman ya, Rimar ini kan juga musisi gitu ya. Ternyata di dengan Rimar musisi ini ternyata backgroundnya justru anak teknik perminyakan ya. Kok bisa itu? Korelasinya apa tuh? Ah, kalau itu ya ini aja sih sebenarnya karena dari orang tua pinginnya aku tuh ngambil akademis gitu. Jadi biar Oke. ya lebih banyak explore lah ya. Jadi kalau misalkan Hmm. perkuliahannya akademis tapi kan untuk nyanyi dan untuk musik aku bisa pelajari di luar sekolah gitu. Jadinya ya udah research wah kayaknya seru nih yang ini gitu. Ya jadi penyakit lah ya, susah juga soalnya. Oke, oke. Tapi sekarang udah selesai ya? Atau masih ini? Ya, Masih udah. udah ya? Oke. Udah, Berarti pas udah. waktu Dari situ idol. oh, oke, oke, oke. Ya, dan Rimar ini selain nyanyi juga ternyata kamu anaknya olahraga banget gak sih? Enggak juga sih sebenarnya. Mungkin lebih kayak ini aja untuk support kalau Hmm. nyanyi kan memang lebih enak kalau olahraga. Tapi aku Hmm, belum nih, kalau yang kayak orang-orang yang konsisten gitu belum. oke, oke. Tapi kamu bentar Rimar, kok bisa sih? Kan kamu kan sekarang sibuk banget ya, kan kamu harus nyanyi gitu. Terus pasti kamu ada aktivitas lain juga kan? Konsisten dalam olahraga itu kamu narget gak sih kayak seminggu itu aku harus berapa kali gitu? eh Kalau dulu enggak sih sebenarnya nggak pernah nargetin gitu. Yang penting kalau Oh, misalkan lagi mau nyanyi memang difokusin gitu. Cuman oke. akhir-akhir ini memang lagi ini juga lagi berkurang gitu. Makanya harus harus ini lagi nih menumbuhkan. Ayo, semangatnya harus dibangun lagi nih. Soalnya kadang-kadang gini kalau sekarang lagi Mhm. bulan puasa kan, ya Ya, ya. kayak kapan ya waktu yang pas kan pasti malam gitu kan. Bener. Tapi malam Malam. malam kalau udah habis kelar sholat taraweh gitu, pasti Mm. kan, aduh banget ya gitu. Oh, tentu ternyata ya seorang Rimar ini juga ngerasain capek juga ya. Ya maksudnya ya belum inilah belum belum sekonsisten itu. Kalau adik aku, wah parah sih dia konsisten banget malam-malam mau jam 10 malam Oh, jam 1 malam dia pasti jalan buat olahraga.
Oke, oke. BTW aku nggak ngeliat Mochi sih, Rimar. Mochi itu di rumah kamu atau di mana sih? Ini ada pas banget di sebelah aku. Oh iya. Oh, ini si yang kalau kamu nyanyi dia enak banget sama tiduran itu, si Mochi. Iya nih, dia tuh apa-apa kalau misalkan aku lagi ngapa-ngapain tuh di sebelah aku nih, dia lagi mandi nih sebelah aku. Ah, oke, oke. Iya, jadi Mochi ini itu kucing kesayangan kamu ya. Emang udah ikut kamu udah lama ya? Eh berapa lama ya dia? Sebenarnya belum lama banget, mungkin Hmm. berapa bulan kali ya. Oh. Dikasih sama temen karena dia nggak bisa ngurus karena harus keluar kota gitu. Akhirnya aku dikasih Timoci ini. Sebenarnya sebelumnya aku punya kucing juga, tapi kucing Oh liar gitu. si Acil. Mm-mm. Oh, oke, oke. Ya sekarang kalau gini juga enak ya, ada temennya juga, makin rame di rumah ya. Enak, cuman ya inilah dia kadang suka bandel ini memang anak ini. Nakal. Mochi, mochi. Oke, oke. Nah, ini kan sekarang aku mau ngobrolin soal perjalanan karir kamu, Rimar. Kan kamu dari kecil banget tuh, dari umur 3 tahun itu kan udah diajarin mami nyanyi ya. Nah, kemudian sempat ikut les nyanyi juga. Nah, tapi kalau apa namanya dari kamu sampai akhirnya di titik ini tuh gimana sih ceritanya, Rimar? Sampai di titik ini ya, Po, perjalanannya Hmm. panjang sih sebenarnya. Mulai dari yang kalau dulu kan cuman ikut-ikutan lomba antar sekolah gitu kan, atau enggak ya, ya seringnya sih antar sekolah gitu. Terus lama-lama mulai mencoba yang kayak lomba online nyanyi gitu kan, Star Voices. Terus akhirnya ikutan. Jadi kayak beruntun gitu loh Kak perjalanan hidup aku itu mulai dari yang kayak karena ikut yang Vietnam, akhirnya aku jadi di Hmm. notice yang The Voice, dari The Voice aku Hmm. jadi di notice yang mana gitu. Terus Hmm. ya Oke. udah perjalanannya mungkin ya lebih kepada aku ikutan lomba, terus aku coba nyanyi di luar juga kayak misalkan di Hmm. wedding segala macem, terus Hmm. tiba-tiba dapat keberuntungan juga nyanyi di Rusia sama idola aku. Ya, ya, Akhirnya ya. ya dari beruntun segala macam itu kan berarti berarti jadi CV juga kan, maksudnya banyaklah jejak digital aku nyanyi dan segala macam akhirnya ditemuin sama Indonesian Idol gitu, dan alhamdulillah di Indonesian Idol bisa lanjut terus sampai babak terakhir. Oke, oke. Kamu pernah mewakili Indonesia di ajang ASEAN Be Our Rock and Pop Soul Music Competition itu di Vietnam ya. Itu Ya, itu berarti sebelumnya ikut Indonesian Idol. itu sebelumnya. Jadi Hmm. itu tuh sebelum bahkan sebelum The Voice. Oh, oke, 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 oke. Waduh, banyak banget ya itu kalau di list kamu ikut ajang pencarian bakat itu gila banyak banget. Tapi kamu Sebenarnya segitu optimisnya. sebenarnya banyak Wah. banyak lebih banyak lagi sih. Cuman kan Eh, banyak yang nggak lolosnya gitu kan. Yang mungkin mm, yang ketahuan kan yang itu gitu. Iya. Lebih banyak lagi. Iya, Rimar, ini kan kamu perjalanan kamu itu kan sebenarnya juga kalau dibilang mulus nggak mulus-mulus banget ya. Banyak Ah, kamu nggak mulus ya, banyak gagalnya juga gitu. Tapi di sini tuh banget. aku sama dia tuh kamu kayak nggak yang oke aku stop. Biasanya kan ada orang itu kayak punya deadline gitu loh. Kalau misalnya dia mengerjakan sesuatu A terus nggak sampai-sampai nih dia itu kayak langsung split ke B ke C gitu. Gimana sih waktu itu kamu mikirnya, Rimar? Em, apa ya, kalau aku tuh let it flow aja. Jadi misalkan memang aku sukanya di sini, ya aku kerjain apa yang aku bisa gitu. Cuman memang pasti manusia ya kadang-kadang juga, aduh bisa nggak sih kayak gitu. Iya, Cuman benar. karena banyak dukungan dari orang tua dan sekarang pun juga fans-fans aku juga selalu mendukung aku. Jadinya ya kadang-kadang kalau udah mau menyerah gitu kayak inget lagi ya yang ngapain sih aku mikir yang kayak gitu-gitu, mendingan aku ngerjain apa yang aku suka gitu tanpa harus memikirkan target gitu. Karena Hmm. eh, sebenarnya kan memang target itu bagus, tapi Ya, ya. kan manusia memang punya waktunya masing-masing gitu. Jadi gimana caranya supaya aku lebih fokusnya ke enhance quality aku dibandingkan aku mengejar sesuatu-sesuatu yang sebenarnya itu ya memang rezeki-rezekian gitu Kak. Bener, oke setuju. Emang Capri ya, gitu banget ya anaknya. Tahu banget ya. Iyalah. Oke, nah Rimar, ini kamu bahkan sebelum Idol itu kan tahun berapa ya? 2016 ya. Itu kamu sempat ada single kan ya waktu itu? Iya, aku pernah ada single 2016. 2016 akhir itu Mm-mm.
judulnya Cinta dan Pesona, aku sempat masuk label waktu itu. Kemudian abis Hmm, dari itu aku jalan indie, aku sempat rilis lagu Perantara, itu ciptaan aku sendiri juga tahun gitu. berapa itu? 2019 ya? Nah, Kapan? jadi Dua- awal single pertama aku banget tuh 2016, abis itu baru mulai lagi di tahun 2019. Oh, oke oke. Berarti emang kamu udah, aduh, udah dari dulu banget ya. Kamu udah Ya, di dunia mencoba musik. mencoba segala opportunity. Tapi emang kamu dari kecil itu pengen banget ya dikenal sebagai Rimar yang sekarang. Rimar seorang musisi gitu. Ya, pingin pingin banget sih. Memang mungkin itu impian sejak kecil. Kayak kalau Hmm. misalkan ngelihat orang-orang tampil di TV tuh kayak Hmm. ih pingin deh gitu. Terus kayak ngeliat orang tampil di mana-mana juga ih pingin pingin bisa manggung kayak gitu. Cuman ya dulu mungkin terkendalanya sama malu ya gitu. Jadi kan gimana caranya ya anaknya malu tapi ingin jadi penyanyi gitu. Cuman ya Iya. udah karena memang itu impian dan keinginannya lebih besar gitu. Akhirnya alhamdulillah aja ada jalannya gitu. Oke. BTW kamu look up sama musisi itu siapa sih Rimar? Kalau di Indonesia sama mungkin yang di luar Indonesia gitu. Sebenarnya banyak sih kalau aku suka sebenarnya aku random kan orangnya kayak genre apa yang suka gitu. Jadi kalau di Indonesia, kalau sekarang sih aku suka banget sama Kak Isyana ya. Walaupun mungkin Hmm. musiknya sebenarnya nggak masuk genre aku gitu. Cuman Iya, iya. kayak keren aja gitu. Terus Mhm. yang lain-lain ya semuanya sih semua musisi-musisi aku suka ya Kak Raisa juga lagu-lagunya aku suka, Kak Afgan juga Mhm. suka. Terus kayak misalkan Nadine Amizah juga itu lagu-lagunya tuh satu album memang aku suka sih kayak ya maksudnya cocok lah Oke. Mhm. sama yang aku suka denger-dengerin gitu. Kalau dari luar ya aku masih Billie Eilish Billie sama Eilish. Ariana Grande. Iya, heeh. Sama sekarang ini aku lagi suka juga sama Jake yang nyanyi lagu Golden Hour. Oh ya, Ya, itu ya, di mana-mana ya sekarang diputar TikTok, Instagram. ya, itu aku lagi suka banget itu sama Jake. Hmm. Oke oke. Ya, Rimar, ini kalau kita ngomongin ke single kamu yang baru ya, yang Cinta yang Kutunggu seperti kamu tadi udah ngomong kan, cerita kalau lagu ini tuh lagu bahagia. Terus kalau kita bandingin sama lagu-lagu kamu sebelumnya itu lagu-lagu yang super nyakitin kita itu. Sekarang kamu mempersembahkan lagu bahagia ini untuk kita. Sebenarnya dulu itu apa sih pertimbangannya, Rimar? Pertimbangannya ya sebenarnya karena itu tadi lagunya aku tuh galau-galau semua. Mm, Padahal aku tuh seringnya kan ngisi wedding juga kan. Jadi Hmm. sedih juga sih kalau misalkan aku ngisi wedding tapi nggak bisa nyanyi lagu sendiri gitu kan lagunya bener-bener galau semua gitu. Jadinya pingin bikin lagu yang bahagia gitu. Toh juga kan banyak ya orang-orang yang bilang ih jangan nyanyi lagu sedih mulu nanti kejadian loh gitu kan. Walaupun ya jangan dipercayalah kayak gitu-gitu. Iyalah. Cuman Mm-mm. Cuman akan lebih baik kalau misalkan aku bisa bikin lagu bahagia gitu, at least satu dulu nih sekarang untuk menjadi doa baik buat aku sama buat teman-teman semuanya yang dengerin lagu aku gitu. Oke, jadi itu ya alasan dibalik kenapa kamu memilih lagu ini. Nah, tapi lagu ini kan kamu sendiri ya yang nulis ya. Itu dapat inspirasi dari mana sih, Rima? Inspirasinya ya tiba-tiba twing aja gitu muncul. Yakin, bukan karena based on your experience. Nah, aku tuh nggak pernah sih kayaknya dari experience sendiri gitu. Jadi paling-paling ada sesuatu yang melatar belakangi gitu. Kalau untuk lagu Oke. ini ya latar belakangnya karena memang ini aja sih aku melihat banyak banget kejadian-kejadian kayak misalkan pasangan gitu, bukan pas belum Mhm. pasangan. Saya kan yang PDKT ya si cowoknya Ya. tuh ngedeketin ceweknya tuh kayak gencar sekali gitu. Tapi Mhm. ketika si ceweknya udah memberikan hatinya, udah udah jadi sayang banget, udah jadi Mhm. kayak apa-apa kangen, kayak baru ngeliatin si cowoknya online aja udah seneng gitu. Ya. Terus online online berubah menjadi typing itu kayak Ya. aduh aduh ayo dong typing please gitu kan. Ah. Tapi malah si cowoknya yang berangsur-angsur menjadi bosen dan kayak Mhm. ghosting aja gitu. Nah itu sih sebenarnya yang melatar belakangi lagu ini. Karena lagu ini tuh isinya harapan-harapan semoga kita selalu bisa bersama walaupun banyak lika-liku lah nantinya. Jadi Mhm. aku berharap kamu tuh nggak akan pernah berubah gitu perasaannya. Karena aku tuh Mhm. cewek-cewek ini rata-rata Ya, ya, ya. perasaannya cintanya tuh nggak akan berubah gitu.
Benar. Oke, setuju. Nah, ini ngomongin soal lagu Cinta Yang Kutunggu sendiri, ini kan lagu jatuh cinta. Sedangkan kalau yang ngomongin soal jatuh cinta itu kan pasti ya semua orang pernah lah ya di fase itu gitu. Nah, ini kadang kalau orang udah jatuh cinta nih, Rimar kan kadang susah nih ya bedain Hmm. mana yang sebenarnya baik sama yang enggak gitu. Tapi kalau Ya. kamu sendiri mungkin tips lah, boleh lah buat teman-teman. Kalau kamu lagi di posisi kamu lagi falling in love gitu, gimana caranya kamu bisa apa ya mensejajarkan apa ya jalan bareng gitu antara logik kamu sama perasaan kamu. Nah, ini kalau untuk cewek memang rada susah ya. Soalnya kan Iya. cewek kan perasaan lebih ke depan dibandingkan Oh, logika gitu. Jadi paling-paling ya memang harus ceweknya sih yang memang harus bisa neken perasaannya itu, harus bisa lebih mengedepankan logikanya itu karena memang pada akhirnya ya emang mhm, cewek yang harus ngambil sikap sih. Karena ketika misalkan nih cewek udah sayang banget nih sama cowok, terus cowoknya ninggalin. Kalau mhm, ceweknya ngejar-ngejar malah makin-makin kan gitu. Jadi mhm. emang cewek tuh harus chill aja. Oke, Nggak oke, boleh oke. kayak gimana segala macam, nggak boleh kayak harus oke, stay calm and ya memperbaiki diri, mempercantik dan ya boleh mengerjakan sesuatu yang kita bisa lah gitu. Mm-mm. Iya, kadang kan ada juga tuh cewek-cewek itu yang apa ya? Aku nggak cukup sampai itu aja. Aku butuh ngelihat effort kamu sampai mana buat aku. Ada yang kayak gitu juga kan? Ya, iya. Yang menuntut gitu, menuntut effort-effort dari para lelaki gitu untuk membuktikan kalau Mm-mm. itu beneran enggak. Iya sih, heeh, yang kayak gitu-gitu. Cuman apa ya, tergantung orangnya juga sih. Kan kadang-kadang Iya. cowok juga juga ada yang harus di push juga ada juga sih. Cuman kan Mm-mm. mostly Ya. cowok-cowok itu memang nggak suka dikejar. Cowok-cowok itu Mm-mm. kan nggak suka kalau dituntut macem-macem gitu. Yes. Mm-mm. Oke. Nah, ini aku juga tertarik banget sama dalamnya lirik kamu ya. Mungkin kita bahas dikit lah di bait pertama lirik kamu itu. Ini dari kata-katanya ini benar-benar semua ini dari pemikiran kamu ya, Rimar ya. Iya, itu wah tiba-tiba turun gitu. Nah, dapetnya dari mana sih kamu? Kamu beli di toko apa gitu? Aku juga nggak tahu ya, tiba-tiba aja muncul kata-kata kayak gitu dan muncul nada-nada kayak gitu. Sebenarnya nggak pernah kepikiran sih Kak, soalnya kan kayak ku tak sanggup menatap gitu ya sorot matamu yang indah gitu. Cuman pokoknya intinya kan gimana gimana aku bisa menggambarkan sosok perempuan yang sangat jatuh cinta gitu, yang berbunga-bunga dan ketika dia jatuh cinta sama laki-laki itu ternyata dibalas juga gitu cintanya. Oke. Ini yang di lirik pertama aja ya. Ini aku bacain ya. Ku tak kuasa menahan rindu di setiap waktu. Namun kau tenangkan aku dengan hadirmu di sini. Dengarkanlah bisikanku. Ini kayak dia itu selalu ada gitu ya, selalu dekat ya. Rimar, kamu tidak ini ya, apa namanya? Tidak melihat bagaimana perasaan orang-orang yang LDR di luar sana mendengarkan lirik kamu yang ini. Aduh, aduh, aduh yang LDR mohon maaf. Biar ini ya, biar tumbuh. Tapi kan kalau LDR biasanya malah makin makin kangen gitu. Mm-mm. Jadinya Mm-mm. malah bumbu apa ya, gejolak cintanya tuh muncul-muncul lagi. Oke, bisa, bisa itu alasannya. Nah, ini di selanjutnya ya, aku ingin kita selalu bersama melewati segala rintangan dan liku yang akan tiba. Aku ingin kita akan menyerah seberat tidak akan tak akan menyerah ya seberat apapun. Yakin kaulah cinta yang kutunggu ini tuh kayak bener ya harapan gitu ya. Nah, harapan kita semua Mhm. semoga kita tuh selalu bersama mau gimana pun karena kan di lagu-lagu aku yang sebelumnya ada tantangan berpisah gitu kan. Iya. Jadi ini Mhm. harapannya gimana caranya walaupun walaupun misalkan perasaan cinta itu kan nggak abadi katanya kan gitu. Kayak Iya, mungkin iya. gejolak-gejolak cintanya tuh cuman di awal doang gitu. Tapi Mhm. gimana caranya biar kita tuh tetap bisa berjalan bersamaan terus menuju visi misi yang udah kita tentuin gitu. Oke. Rimar, ini kalau kita ini ya ngomongin soal proses lagu kamu yang Cinta Yang Kutunggu ini, gimana sih cerita di balik lagu yang bisa kita nikmati pada akhirnya ini, Rimar? Prosesnya awal mulanya aku bikin tahun 2021 sebenarnya. Oke. 2021 akhir.
Nah, terus ya udah aku mau bikin lagu ya aku simpen-simpen aja gitu. Terus pas 2022 tengah ya aku sempat ditanyain sama pihak label, Rimor ada lagu nggak gitu. Terus aku bilang, oh ada Kak, tapi aku nggak tahu sih bagus apa enggak. Gitu. Katanya, kirim aja katanya gitu. Oh ya udah boleh boleh. Terus aku kirimin. Terus pas aku kirimin ternyata eh kita workshop yuk lagu ini gitu. Oh ayo ayo gitu. Ya udah seneng lah mau di workshopin. Cuman memang jaraknya antara aku ngasih lagu itu sama ke workshopnya emang rada lama sih karena kita nyari mau sama siapa ya bikin lagu ini gitu kan sebelumnya lagu-lagu aku rata-rata sama Mas Topati kan. Yang ini Iya, sama iya. siapa ya gitu. Terus deh gitu nyari-nyari referensi lagu-lagu terus deh gitu aku bilang Kak sama Kak gitu kali ya kan seru gitu sound-sound Korea segala macam gitu terus kayaknya oh iya juga ya lagi sibuk gak ya gitu terus ya udah coba-coba kontak-kontak akhirnya jadi juga sama grup grup produser namanya Sik. Itu di dalamnya ada Kak Kitut, ada Kak Jessie, Kak Marco, sama Kak Josh gitu. Akhirnya udah kita jalanin workshop dan alhamdulillah rampung sampai akhir. Oke. Tapi sempat ada ini nggak sih apa gitu sesuatu yang sampai akhirnya kamu mikir ini rilis nggak ya gitu waktu proses. Kalau rilis sih pasti rilis, cuman memang kan kita selalu prosesnya lumayan lama ya. Jadi kadang-kadang gregetannya tuh karena fans-fans sama ya lovers dan fans kan udah pada nanyain mulu kapan single. Aduh, kayak ini lagi persiapan gitu. Tapi memang persiapan kita kan lumayan lama ya dari mulai workshop, abis itu nanti kita nentuin kapan jadwal recordingnya, MV, photoshoot segala macemnya. Jadi pas lagi proses pembuatan itu komen-komen kapan singlenya gitu tuh banyak banget jadi kayak oh my god tunggu sebentar ya. Nggak sabar. Oke. Nah, ini kalau dari nulis nulis lagu kan kamu ya di sini ya. Itu prosesnya sehari banget atau gimana sih bertahap gitu, Rimar? Kalau aku biasanya ini sih nyicil-nyicil kadang-kadang. Mm-mm, Kadang-kadang ada lagu aku sempat bikin yang kayak beneran satu hari ada. Ya. Tapi untuk lagu ini aku bikinnya tuh nyicil-nyicil. Soalnya aku sempat berapa kali revisi untuk lagu ini. Jadi aku pertama-tama biasanya sih aku kayak nyari refnya dulu atau mungkin verse-nya dulu gitu. Jadi satu lagu nih, terus gitu tiba-tiba aku misalnya dengerin ke keluarga aku. Biasanya aku memang pertama kali kasih denger ke mami, terus papi, terus Mhm. adik aku. Terus kayaknya yang ini kurang deh misalkan gitu. Terus oh yaudah aku revisi gitu. Terus udah gitu ini gimana ya? Terus revisi lagi gitu. Terus udah gitu akhirnya pada akhirnya nih dapet juga nih nada yang sama kayak yang sekarang. Oh, oke oke. Nah, ini kalau kita masuk ke MV kamu, itu kan kalau dilihat itu kan ada alur cerita kayak dongeng ya di situ. Ini konsep dari mana? Apa kamu sendiri atau mungkin dari orang lain? Kalau dari aku paling pertamanya aku cuman pingin MV aku tuh beda sama MV yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan Mhm. aku drama banget ya, yang kayak ada Ya. kisahnya lah di dalam cerita itu gitu. Kalau di sini tuh aku sebenarnya cuman pingin seseorang yang mencari harta karun aja gitu. Jadi cewek Oh, oke. cewek yang dikasih hin gitu di pos satu, pos Mhm. 2, pos 3 sama cowoknya dan yang Mhm. terakhirnya nanti bakal ketemu sama cowoknya di tempat yang indah gitu. Aku cuman ngebayangin kayak gitu. Aku kasih konsepnya Ah. ke pihak label aku dan pihak label Mhm. aku langsung ngasih ke tim directornya waktu itu sama Kak Pria Langga. Terus Mhm. dari mereka digodok lah segala macem, terus ngirimin draft ke aku dan ke label aku. Dan pas aku lihat Oke. draft ternyata, oh dari label aku bilang gini, Rimor kamu, Imai kamu aja yang jadi pemerannya gitu kan. Karena tadinya aku mikir aku nggak mau jadi Kurang pemeran apa? yang tadinya. Iya. Tadi aku cuman kayak Kak, aku bikin cerita kayak gini, tapi aku jadi penyanyi aja, aku nggak usah jadi modelnya gitu. Biar biar lebih dapet actingnya gitu kan. Ah, Terus kayak kamu serius kata tim label aku gitu. Iya Kak gitu aja. Terus pas dikirimin draftnya gitu, si kakak dari tim label aku bilang gini, Imai kamu aja yang jadi modelnya ini lucu banget kata gitu. Terus ya udah coba aku baca ya Kak ya. Terus pas aku lihat, ih ternyata gemoy banget. Ya udah deh boleh. akhirnya berubah pikiran ya. Oke, nah Rimar, ini kalau dari apa namanya bikin MV-nya itu butuh waktu berapa lama sih buat kamu sama tim?
Kalau misalkan MV kita syuting selalu satu hari, Kak. Jadi kita Mm-mm. pagi-pagi banget jam 5 aku tuh udah bangun. Kita mulai makeup jam 5:30. Terus Ya. abis dari situ udah langsung kita syuting. Dan Mm. termasuk lancar sih ya, walaupun kita banyak perintilannya. Kayak banyak Iya. naruh bunga, naruh apa sih namanya, ngerangkai si flower gate-nya itu, terus Mm-mm. pindah dari satu lokasi ke lokasi lain pakai mobil gitu kan. Walaupun Iya, kita di iya. satu lokasi, cuman lumayan jauh-jauh gitu tempatnya. Karena kan ntar kita ada yang kayak Oh. lokasi kayak kayak bukit, ada yang kayak Mm. apa ya, kayak hutan, macam-macam deh Oh, gitu. Jadi beda-beda itu tempatnya. kita di wilayah yang sama, cuman karena memang Mm-mm. wilayahnya gede gitu kan. Iya, iya. Waktu itu kita di Cibodas. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Jadinya jadi ya lumayan jauh-jauh juga tuh ke sini ke sini ke sini. Cuman alhamdulillahnya kita take-nya tuh lancar banget dan Iya. semuanya tuh kayak happy gitu. Jadi lagunya Mm-mm. happy dan syutingnya pun happy. Jadinya semuanya berjalan lancar dan ending scene-nya pun itu itu pun yang pas syuting paling terakhir juga itu Kak, yang pas Mm-mm. kalau kalian lihat yang di MV yang paling terakhir Iya, iya, itu iya. ya juga dan itu pas banget matahari eh, udah mau oren gitu. Tapi alhamdulillah belum sampai hilang gitu mataharinya. Oh, oke oke. Wah, emang enak ya kalau dikasih kelancaran kayak gitu. Ya, alhamdulillah banget dan eh, modelnya juga namanya Hmm. Prasmulya itu juga Ya. chemistry-nya oke banget. Jadinya Ah, gak ada canggung-canggung. Jadi chemistry-nya dapet gitu. Alhamdulillah bikin baper orang-orang. oke. Nah, Rimar, ini kalau ngelihat dari artwork ya kali ini ya. Kalau di artwork itu kan kamu ada apa perempuan itu di situ perempuan yang ada mawarnya gitu ya nggak sih? Iya nggak Iya, sih iya. yang di baliknya? Itu ada Iya. makna apa sih, Rimar, di balik itu? Sebenarnya kan kita biasanya bikin artwork nggak pernah pakai art style gitu kan. Biasanya kita kan Hmm. bikinnya lebih photoshoot ya udah judul Hmm. gitu. Cuman kali Ya. ini tim tim video, maksudnya tim kreatif Umi gitu kayak Hmm. pingin beda gitu. Terus aku pun juga kayak ya udah Kak bikin yang beda aja. Terus katanya pingin bikin yang kayak artworknya tuh pakai style sketch gitu. Terus oh ya udah boleh boleh gitu. Akhirnya ya udah aku dimintain foto-foto aku yang bisa menjadi acuan gitu untuk artworknya ya udah ini segala macam terus sempet revisi beberapa kali terus aku kayak mikirnya karena pas photoshoot aku kan sempet pegang bunga gitu kan bunga mawar terus aku mikir kayak Kak lucu kali kalau misalkan dikasih mawar di mulutnya gitu terus oh ya udah boleh juga gitu jadinya kayak menjadi benang merah lagu ini juga gitu karena kan mawar merah juga menandakan cinta juga Cinta. kan cinta yang romantis gitu jadinya oke kayaknya lucu juga nih kalau dikasih bunga mawar merah gitu. Oke oke. Jadi kalau ngedengerin dari awal lagu yang udah yang nulis kamu, termasuk juga prosesnya sendiri, kamu di sini juga banyak banget gitu terlibat ya, Rimar. Alhamdulillah sih dari tim label juga selalu mempercayakan aku untuk misalkan ada masukan atau ada revisi gitu selalu ngobrolin gitu sama aku jadi alhamdulillah banget sih. Oke oke. Nah ini Rimar, kalau mungkin dari teman-teman ya, dari listener Bingkai Suara kali ini yang dengerin Rimar, pengen banget dengerin lagu Rimar, bisa dengerin di mana aja termasuk MV-nya. Bisa dengerin di seluruh digital platform, ada di Spotify, Joox, di Apple Music, dan banyak lagi. Dan kalau mau nonton MV-nya bisa langsung ke YouTube channel aku di Rimar Official. Dan sekarang pun juga udah ada lirik videonya, jadi kalau mau nyanyi bareng sambil baca liriknya pun bisa banget. Oke, iya, Rimar sukses terus ya. Intinya pasti nggak akan berhenti sampai sini Rimar ya, karena kita akan pasti nagih kamu, DM kamu, Amin, komen-komen amin, kamu buat karya-karya selanjutnya. amin. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Dan Rimar boleh nggak sih kalau misalnya kita minta Rimar mungkin nyanyi dikit aja di lagu barunya Rimar Cita yang Kutunggu Boleh ini? banget Oh tuh. boleh. Oke, please welcome Rimar. Aku ingin kita selalu bersama melewati segala
rintangan dan liku yang kan tiba. Aku ingin kita takkan menyerah seberat apapun. Yakin kaulah cinta yang ku tunggu. Yeay, Mochi, 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 apa kabar? Masih masih bangun kan? Mana anak ini? Tuh dia hilang. Lagi. Hilang. Udah Mungkin dia kabur. pulang. Ntar ketiduran lagi denger Iwan nyanyi. Oke, Iya. ya, Rimar, thank you ya sekali lagi buat waktu singkat ini bisa ngobrol bareng di Bingkai Karya di sesi Bingkai Suara ini. Semoga nanti next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin di albumnya Rimar ya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Oke, Rimar, thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan terima kasih juga untuk listener dari Bingkai Karya buat waktunya kali ini ya. Udah dengerin aku sama Rimar ngobrol. Semoga nanti di lain kesempatan pasti bisa lagi lah ya kita ngobrol soal karya-karya Rimar. Kayak Rimar untuk selanjutnya gitu. Oke, Rimar, thank you ya. Sampai jumpa. Sehat-sehat terus, Rimar.